Kanjeng yang menyetor uang hingga 200 miliar rupiah menyerahkan sejumlah hartanya untuk dijadikan barang bukti ke polisi. Rencananya emas hampir setengah ton dan sejumlah jimat itu akan dibawa ke Surabaya untuk dicek keasliannya. Sementara polisi memburu Dodi Wahyudi, anak buah Dimas Kanjeng yang diduga membawa kabur uang 1 triliun rupiah. Kediaman keluarga almarhum Najemiah di Makassar, Sulawesi Selatan menyerahkan sejumlah barang bukti yang diduga hasil penipuan penggandaan uang dari Dimas Kanjeng. Pihak keluarga menyerahkan batangan emas seberat 460 kg, sejumlah jimat yang terdiri dari keris raksasa dan berbagai mata uang asing. Barang-barang bukti itu merupakan hasil penggeledahan polisi terhadap rumah almarhum beberapa hari lalu. Rencananya barang-barang itu akan dibawa ke Mapolda Jatim untuk diuji keasliannya. Barang-barang ini akan dijadikan bukti tambahan untuk mengungkap penipuan yang dilakukan taat pribadi. Totalnya emas ada berapa bang? Ya, kurang lebih 460 kilo. Ya. Kalau mata uangnya ada berapa banyak? Ya, saya juga tidak tahu berapa banyak, jelas banyak. Tapi dari negara-negara mana saja itu? Ya, rata-rata dari Vietnam, dari Kamboja. Polisi masih mencari keberadaan Dodi Wahyudi, salah satu sultan dari Dimas Kanjeng taat pribadi. Dodi yang tinggal di desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini diduga membawa lari uang Kanjeng Dimas senilai 1 triliun rupiah. Dodi sendiri raib dari rumahnya beberapa waktu lalu. Hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Bahkan rumah mewahnya sudah beberapa hari tak berpenghuni. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Pasuruan, Jawa Timur, tim liputan MNC Media melaporkan. Di Depok, Jawa Barat, polisi menggelar olah perkara kasus pembunuhan 2 pria oleh dukun palsu. Olah TKP digelar di lokasi ritual untuk mencari bukti baru saat sang dukun menghabisi nyawa korbannya. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polresta Depok, tersangka pembunuhan 2 pemuda melakukan olah tempat kejadian perkara di Depok, Jawa Barat. Olah TKP pertama dilakukan di sebuah lapangan di kawasan Kampung Serap, Sukmajaya. Lokasi ini merupakan tempat tersangka menghabisi nyawa korban dengan kopi yang dicampur sianida. Di lokasi ini polisi menemukan botol dan gelas sisa kopi yang mengandung sianida yang disembunyikan di sebuah ban oleh pelaku. Lokasi kedua dilanjutkan ke sebuah rumah kontrakan yang merupakan tempat tinggal pelaku. Lokasi ini menjadi tempat tersangka bertemu para korbannya sebelum menghabisi nyawa keduanya. Murah banget itu. Tiket ya? Kopinya tahu bang? Alat bukti tambahan diantaranya tempat minum ataupun tempat kopi yang dipergunakan pelaku dan korban pada saat itu melakukan sama-sama minum kopi tersebut. Dan di tempat kejadian perkara kita juga menemukan sisa racun ataupun bekas racun yang dipergunakan pada saat malam itu diminum oleh pelaku dan tersangka. Sebelumnya polisi mengamankan puluhan batang emas, jimat serta benda tajam dari rumah pelaku. Tersangka langsung diamankan karena diduga terlibat pembunuhan 2 pria yang ditemukan tewas di Kalilimo Sabtu lalu karena menolak ritual perdukunan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, MNC Media melaporkan. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso dituntut hukuman penjara 20 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Jaksa menuding Jessica melakukan pembunuhan sadis karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri. Dengan telah diajukan dan dibulatkan alat serta diuji angka 16. Tuntutan hukuman 20 tahun penjara setelah jaksa mempertimbangkan sejumlah fakta hukum. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Melani Gowong, Jessica terbukti melakukan pembunuhan berencana melalui Mirna Salihin dengan cara meracun yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa, bahkan Jessica dianggap selalu berbelit-belit dan cenderung membangun alibi dalam persidangan. Sementara terkait motif, jaksa menyatakan motif pembunuhan itu dilandasi rasa sakit hati. Jaksa meyakini pembunuhan terhadap Mirna direncanakan dengan matang. Sidang Jessica Kumala Wongso menjadi sorotan publik. Sidang berlangsung hingga 3 bulan dengan melibatkan saksi ahli yang dihadirkan jaksa dan kubu Jessica.
khusus pada bidang toksikimia lingkungan, pengamatan, perbandingan, dan diskusi yang memerlukan keahlian. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup DKI Agus Yudhoyono dan Silviana Murni menggelar rapat konsolidasi kader Partai Koalisi Cikeas dan relawan di Jakarta. Rapat konsolidasi untuk mendengarkan aspirasi dari para kader partai serta relawan untuk membangun Jakarta. Sementara Cagup Sandiaga Uno memberikan kuliah umum di Universitas Yarsi Jakarta Pusat tentang kewirausahaan.